Kami dari kelompok 10 di sini akan mempresentasikan materi kami, yaitu hukum bisnis dalam hukum persaingan usaha. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian hukum persaingan usaha. Definisi persaingan usaha merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi, terutama persaingan antar pelaku usaha. Menurut para ahli, Ari Siswanto, hukum persaingan usaha ini merupakan instrumen hukum yang menentukan tata cara persaingan yang dilakukan. Sedangkan menurut Hermansyah adalah seperangkat aturan hukum yang mencakup tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam persaingan. Materi selanjutnya, dasar hukum persaingan usaha. Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu mengatur ekonomi nasional berdasarkan prinsip gotong royong untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian pasal 382 bis KUHP mengatur sanksi pidana bagi pelaku persaingan curang yang menyesatkan dan merugikan pesaing. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 fokus pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, disusun berdasarkan standar internasional dan semangat liberalisasi perdagangan. Materi selanjutnya, pendekatan per se ilegal dan rule of reason. Pendekatan ini adalah konsep penting dalam hukum persaingan usaha yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan per se ilegal dan rule of reason dalam hukum persaingan usaha adalah dua konsep yang berbeda dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran persaingan usaha. Pendekatan per se ilegal berarti bahwa tindakan yang dilarang dianggap sudah lengkap dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Contohnya pasal 5 ayat 1 tentang perjanjian penetapan harga. Sementara pendekatan rule of reason berarti bahwa tindakan yang dilarang perlu pembuktian lebih lanjut tentang akibatnya. Contohnya pasal 7 tentang perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya anak kalimat dalam rumusan pasal seperti patut diduga atau yang dapat mengakibatkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu berkenaan dengan tentang tujuan hukum persaingan usaha. Baiklah, di sini mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu yang pertama menjaga kepentingan masyarakat umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menciptakan suasana usaha yang sehat di mana pelaku usaha kecil, menengah, dan besar memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, mencegah adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keempat, membantu terciptanya kegiatan usaha yang efektif dan efisien. Selanjutnya, bentuk-bentuk perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang. Di sini terdapat 3 poin, yaitu 1. Perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan yang terakhir yaitu posisi dominan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu perjanjian yang dilarang. Adapun perjanjian yang dilarang yaitu oligopoli, yaitu penguasaan pasar bersama. Yang kedua, penetapan harga, yaitu price fixing, diskriminasi, dan rugi. Yang ketiga, kartel, dan terus, yaitu pengaturan pasar atau penggabungan untuk monopoli. Yang keempat, pemboikotan dan pembagian wilayah, yaitu menghalangi usaha lain atau membagi pasar. Yang kelima yaitu, dan yang terakhir yaitu perjanjian tertutup dan integrasi vertikal, yaitu pembatasan distribusi dan kontrol produksi. Selanjutnya yaitu kegiatan yang dilarang, yaitu monopoli dan monopsoni, yaitu penguasaan pasar atau
sebagai pembeli tunggal. Yang kedua yaitu penguasaan pasar, yaitu membatasi pesaing atau konsumen. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu persekongkolan, kolusi tender atau sabotase pesaing. Dan yang selanjutnya yaitu posisi dominan. Di sini yang pertama yaitu pelaku menguasai 50% pasar, dan yang kedua yaitu 2-3 pelaku menguasai 75% pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu studi kasus yang pertama. Kasus kartel industri semen yang diselesaikan dengan sanksi administratif. Industri semen di Indonesia merupakan salah satu industri yang strategis dan memiliki dampak besar pada perekonomian negara. Namun, industri ini juga rentan terhadap praktik kartel yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha. Pada tahun 2012, KPPU menerima laporan tentang dugaan kartel pada industri semen di Indonesia. Setelah melakukan penyelidikan, KPPU menemukan bahwa beberapa perusahaan semen besar di Indonesia telah melakukan kesepakatan untuk menentukan harga dan membagi pasar. KPPU memberikan sanksi kepada perusahaan yang terlibat dalam kartel, termasuk denda sebesar 25 miliar dan perintah untuk menghentikan praktek kartel. Selain itu, KPPU juga memerintahkan perusahaan untuk melakukan perubahan struktur organisasi dan proses bisnis untuk mencegah praktek kartel di masa depan. Kartel merupakan pelanggaran persaingan usaha yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU perlu memberikan sanksi yang tegas untuk mencegah praktik kartel di masa depan. Kasus kartel pada industri semen di Indonesia memiliki dampak besar pada perekonomian negara dan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk mengawasi persaingan usaha di industri dan mencegah praktik kartel. Studi kasus yang kedua yaitu kasus monopoli pada industri telekomunikasi yang diselesaikan dengan sanksi administratif dan perubahan struktur bisnis. Industri telekomunikasi di Indonesia merupakan salah satu industri yang strategis dan memiliki dampak besar pada perekonomian negara. Namun, industri ini juga rentan terhadap praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha. Pada tahun 2018, KPPU menerima laporan tentang dugaan monopoli pada industri telekomunikasi di Indonesia. Setelah melakukan penyelidikan, KPPU menemukan bahwa salah satu perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia telah melakukan praktik monopoli dengan menguasai pasar dan membatasi akses ke jaringan telekomunikasi. KPPU memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan monopoli, termasuk denda sebesar 50 miliar dan pemerintah untuk membagi jaringan telekomunikasi. Selain itu, KPPU juga memerintahkan perusahaan untuk melakukan perubahan struktur organisasi dan proses bisnis untuk mencegah praktik monopoli di masa depan. Monopoli merupakan pelanggaran persaingan usaha yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU perlu memberikan sanksi yang tegas untuk mencegah praktik monopoli di masa depan. Kasus monopoli pada industri telekomunikasi di Indonesia dapat memiliki dampak besar pada perekonomian negara dan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk mengawasi persaingan usaha di industri ini dan mencegah praktik monopoli. Studi kasus yang ketiga yaitu kasus persaingan usaha tidak sehat pada industri e-commerce yang diselesaikan dengan sanksi administratif dan perubahan proses bisnis. Industri e-commerce di Indonesia merupakan salah satu industri yang strategis dan memiliki dampak besar pada perekonomian negara. Namun, industri ini juga rentan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha. Pada tahun 2020, KPPU menerima laporan tentang dugaan persaingan usaha tidak sehat pada industri e-commerce di Indonesia. Setelah melakukan penyelidikan, KPPU menemukan bahwa salah satu perusahaan e-commerce besar di Indonesia telah melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dengan menggunakan strategi harga yang tidak wajar dan membatasi akses ke platform. KPPU memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, termasuk denda sebesar 10 miliar dan perintah untuk menghentikan praktek persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU juga memerintahkan perusahaan untuk melakukan perubahan struktur organisasi dan proses bisnis untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di masa depan.
Persaingan usaha tidak sehat merupakan pelanggaran persaingan usaha yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha. Oleh karena itu, KPPU perlu memberikan sanksi yang tegas untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat di masa depan. Kasus persaingan usaha tidak sehat pada industri e-commerce di Indonesia dapat memiliki dampak besar pada perekonomian negara dan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi KPPU untuk mengawasi persaingan usaha di industri ini dengan mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, KPPU dapat memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran persaingan usaha dan mencegah praktik yang merugikan konsumen dan membatasi persaingan usaha.